kalian baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Kali ini temanya, dengan siapa aku akan berjodoh? Dengan diakah atau orang yang baru? Ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja ya, sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa, bisa energi kamu, pasangan kamu atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Di sini kita akan lihat profilnya dia ya di deck yang barisan pertama. Di sini ada Ace of Pentacles, ada Justice, ada Queen of Pentacles, ada Seven of Cups ya, dan The Hermit. Oke. Sementara untuk deck barisan yang kedua ini mengenai apakah kamu sudah kenal orang ini atau belum ya. Apakah dia ada di sekitaran kamu atau dia adalah orang baru yang akan datang dalam kehidupan kamu. Oke, sementara untuk deck yang barisan ketiga ya, ini tentang kapan kalian akan bertemu ya, di acara apa mungkin ya, atau di situasi apa yang pada akhirnya akan membawa kalian kepada union ya, pertemuan. Oke, kita mulai dari deck yang pertama ya, barisan yang pertama. Kita lihat profilnya. Ya, di sini ada Ace of Pentacles. Oke. Sosok orang ini ya, sebagian besar dia ini berelemen bumi ya, elemen tanah, earth ya. Taurus, Virgo, Capricornus. Oke. Jadi bisa dengan Taurus ya, Taurus dengan Virgo atau Taurus dengan Capricorn. Oke. Orang ini sangat menghargai uang ya, ibaratnya time is money ya, jadi waktu itu sangat berharga buat dia. Jadi dia bukan tipikal yang suka berleha-leha ya, menghabiskan banyak waktu untuk bersenang-senang ya. Jadi bukan tipikal yang pelit ya sebenarnya, karena dia ini orangnya pengasih ya, dan gak pelit, royal ya. Cuma karena dia ini pekerja keras ya, dan sangat menghargai uang, dia akan cenderung sangat berhati-hati untuk mengeluarkan uang yang dia miliki. Jadi kalau dibilang pelit sih enggak, mungkin agak hemat ya, tapi hematnya dia itu hemat yang wajar ya, bukan hemat karena kikir ya. Jadi mungkin karena dia dulu pernah susah ya, dan tahu bagaimana perjuangannya untuk bisa sampai di tahap ini ya. Karena ini dia sepertinya sudah sangat stabil secara finansial ya, sangat mapan, bisa jadi dia sudah tajir melintir ya. Itu yang membuat dia itu jadi sangat menghargai uang ya. Jadi kalau untuk sosial dia nggak akan sayang ya, untuk berbagi dengan sesama dia nggak akan perhitungan. Tapi untuk pemborosan sesuatu hal yang nggak berguna, dia akan sangat mikir-mikir banget ya. Jadi seperti inilah tipikalnya. Oke. Selain dia mapan ya secara finansial, dia ini juga seorang pemimpin yang adil ya, adil dan bijaksana. Oke. Di sini ada Justice ya. Bisa jadi dia ini adalah seorang pakar hukum ya, atau bekerja di bidang hukum. Oke. Kalaupun dia bekerja di sektor bidang lain ya, dia ini punya sifat yang adil ya. Karena mungkin dia ini seorang pemimpin ya, seorang leader, dia ini bersikap sangat adil kepada bawahannya ya. Jadi bukan mentang-mentang dia seorang pemimpin lalu bersikap otoriter ya. Enggak, dia ini orang yang sangat baik ya, dan sangat bijaksana, makanya banyak bawahannya yang kagum ya sama sifat dari orang ini ya. Justice di sini bisa juga dia ini berzodiak Libra ya, dimana orangnya itu penuh perhitungan ya. Seperti tadi saya bilang, dia orang yang tidak sembrono ya, penuh perhitungan ya dan pertimbangan. Oke.
Di balik sifatnya yang bijaksana ya dan juga tegas, dia ini orang yang sangat lembut hatinya ya. Lembut hati dan baik hati. Ya, di sini ada Queen of Pentacles, oke? Jadi orangnya ini penuh kasih ya dan sangat toleran, oke? Sebagai manusia, dia ini gambarannya sangat-sangat ideal ya. Nyaris sempurna. Wow. Luar biasa banget ya kalau jodohnya Taurus nih benar-benar seperti ini ya. Mudah-mudahan aja readingan kita kali ini resonate ya. Siapa sih yang gak mau punya pasangan yang sangat ideal ya. Kita gak usah bicara tentang kesempurnaan karena sempurna itu cuma milik Tuhan ya. Yang kita inginkan adalah pasangan yang ideal ya, dan itu sangat sulit ya untuk bisa mendapatkan pasangan yang seperti itu ya. Dan setelah menghabiskan banyak waktu dengan beberapa orang yang salah ya, tentu jodoh yang akan datang bila seperti ini ya, itu akan menjadi anugerah yang luar biasa buat kita para Taurus, oke? Jadi ya mudah-mudahan readingan ini resonate ya. Kita bawa doa aja, karena memang sepertinya yang namanya jodoh itu ya mungkin dia nggak sempurna, tapi pastinya bisa melengkapi kita yang juga tidak sempurna. Oke? Di sini ada Seven of Cups dan The Hermit ya. Orang ini sangat sensitif ya, sangat perasa dan peka pada kesulitan orang lain. Oke? Jadi walaupun dia ini kaya atau mapan ya, pribadinya itu sangat sederhana ya. Dia itu grounded, oke? Jadi sangat mudah bergaul dengan kalangan di bawahnya ya. Jadi dia ini bukan tipikal orang yang sombong ya, tapi justru lebih suka berbaur dengan orang-orang di bawahnya ya. Dan sifat dia yang welas asih ya, membuat dia itu banyak diterima di lingkungan manapun ya. Karena dia adalah orang yang bijak ya, dan juga penuh kasih pada sesamanya. Oke? Kita akan lihat apakah kamu sudah mengenal sebelumnya atau dia adalah orang baru. Oke? Di sini ada The Star ya, ada Nine of Pentacles dan Eight of Pentacles. Oke? The Star di sini ya, ini menggambarkan kalau dia ini dikenal banyak orang ya. Dan kamu pastinya juga sudah mengenal orang ini, oke? Kenalnya itu sepertinya di tempat kerja kamu saat ini ya, atau pekerjaan kamu sebelumnya. Dia ini mungkin atasan kamu ya, atau seseorang yang punya posisi senior di atas kamu, oke? Orang ini dikenal publik ya. Bisa karena kedudukannya atau karena sifatnya yang arif dan berjiwa sosial tinggi ya. Dia dikagumi oleh banyak orang, termasuk kamu ya, karena kebaikan hatinya itu ya. Jadi dia ini bukan orang baru ya. Kamu sudah mengenalnya cukup lama ya, mungkin di tempat pekerjaan kamu yang sekarang atau pekerjaan kamu yang sebelumnya ya. Mungkin kalian pernah bermitra atau pernah jadi karyawannya mungkin ya, dan dia adalah bos kamu, atau kamu kenal dia di kampus tempat kamu kuliah ya, dan dia adalah senior kamu, dan dia mungkin aktif di organisasi di lingkungan kampus ya, dan setiap orang kenal sama dia. Oke? Sepertinya kamu dan dia ini punya perasaan yang sama ya. Di sini ada Four of Pentacles. Oke? Kamu dengan dia ini punya perasaan yang sama, tapi cuma kalian ini masing-masing memendamnya sendiri ya. Kalian gak berani membukanya, mungkin karena perbedaan status di antara kalian ya, atau karena ada alasan lain ya. Mungkin kamu dan dia sama-sama pemalu ya, jadi gak berani untuk mengungkapkan perasaan kalian. Oke? Bisa jadi status kalian itu beda saat itu ya. Mungkin dia udah punya pasangan atau kamu yang udah punya pasangan ya. Tapi
Kalau jodoh kita nggak pernah tahu ya, mungkin aja nanti dia pisah dengan pasangannya atau kamu dengan pisah dengan pasangan kamu dan akhirnya bersatu dengan dia ya. Yang jelas di sini kalian sama-sama punya perasaan yang sama-sama saling mengagumi ya. Mungkin dia mengagumi kinerja kamu, mengagumi kepribadian kamu ya, dimana dia yakin kalau dia akan hidup bahagia bersama kamu kalau kamu jadi pasangannya. Oke, sini ada Ten of Cups ya. Jadi gak cuma dia sebenarnya yang berpikir seperti ini ya. Kamu pun berpikir kalau kamu dengan dia pastinya hidup kalian akan bahagia ya. Lepas dari segala materi yang dia punya ya, kalian tuh lebih kagum kepada kepribadian dia yang baik hati ya, dan berjiwa sosial tinggi ya. Itulah yang membuat kalian kagum dan diam-diam mencintai dia ya, dan berharap mendapatkan jodoh seperti dia ya. Dan kapan kalian akan bertemu ya? Mungkin selama ini kalian masih suka berpapasan ya, tapi bisa juga kalian ini sudah lama nggak ketemu. Oke, jadi mungkin kamu sudah resign dari kantor kamu yang lama, atau dia yang resign dari kantor kamu. Oke, jadi kalian sempat terpisah ya untuk sementara waktu ya. Ini bisa juga kamu dengan dia kuliah di fakultas yang berbeda ya. Mungkin dia melanjutkan S2-nya ke luar negeri ya, sementara kamu masih di Indonesia ya. Jadi ada jarak yang memisahkan kalian. Oke. Dan kapan kalian akan bertemu? Sepertinya ini masih butuh proses ya. Ada banyak hal yang harus kalian beresin dulu dalam hidup kalian ya. Apa-apa yang perlu kalian beresin itu adalah hal-hal yang harus kalian tinggalkan nantinya di saat kalian bertemu dengan orang ini ya. Jadi mungkin kalian punya permasalahan dengan seseorang di masa lalu ya, mungkin dengan pasangan kamu saat ini ya. Apapun yang saat ini menjadi permasalahan kalian ya, itu harus kalian beresin dulu ya. Kalian harus benar-benar menyiapkan space ya untuk kedatangan cinta sejati kamu ini. Oke, begitupun dengan dia ya. Mungkin secara finansial dia sudah cukup mapan ya, dan secara pemikiran dia sudah cukup matang. Oke, tapi kita nggak pernah tahu ya, mungkin ada permasalahan atau PR dalam hidupnya yang harus dia selesaikan dulu ya, sebelum akhirnya bertemu dengan kamu ya. Jadi semesta akan mempertemukan kalian ketika kalian sama-sama sudah membersihkan ya hidup kalian ya dari segala toksik, dan menyelesaikan PR-PR atau tugas-tugas yang semesta bebankan ke dalam hidup kalian ya. Dan ketika semua itu udah selesai, maka saat itulah kalian akan dipertemukan. Oke? Jadi memang seperti inilah cinta sejati ya. Dalam perjalanannya kita itu akan berjalan di dua arah yang berbeda. Dia dengan jalan hidupnya dan kamu dengan jalan hidupmu sendiri ya. Masing-masing punya pengalaman di dalam perjalanannya ya, yang membuat kalian itu sama-sama menjadi dewasa. Jadi ketika kalian bertemu di satu muara ya, kalian itu sudah sama-sama matang, sama-sama dewasa, sehingga kedepannya kalian bisa menjalin hubungan yang harmonis ya, dan tidak ada lagi terjadi masalah yang bisa memicu perpisahan. Oke. Untuk saat ini kalian ini sebenarnya sama-sama suka stalkingan ya. Dia suka mencari tahu tentang kamu diam-diam ya, dan kamu pun begitu. Oke. Ada rahasia cinta terpendam di antara kalian. Wow. Kalian saling mengagumi ya, dan punya perasaan yang sama. Oke. Tapi untuk saat ini kalian masih harus stay dulu di perjalanan hidup kalian masing-masing ya. Karena banyak hal yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu ya, seperti tadi saya bilang, sampai kalian benar-benar siap untuk bertemu. Oke? Perbedaan ya status sosial kalian mungkin sangat jauh saat ini ya, seperti bumi dan langit. Tapi perbedaan itu nggak akan pernah menjadi masalah ya buat kalian ke depannya, karena kalian akan sangat mudah ya untuk saling beradaptasi ya. Kamu yang bumi berhati langit ya, sementara dia yang langit penuh dengan kerendahan hati seperti bumi. Oke? Wow. Puitis banget ya.
Semoga kalian berjodoh ya Taurus dengan orang ini ya. Orang yang sangat ideal ya. Pakailah masa tunggu ini untuk memperbaiki diri kalian ya, supaya kalian pun tampak ideal ya bagi dia di masa depan nanti. Oke? Mudah-mudahan readingan ini resonate dan bisa memotivasi kalian ya. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.